dan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah harus kita yakini, kita ketahui bahwa beliau juga orang yang jujur. Jadi karena para utusan wajib memiliki 4 sifat. Apa aja sifat yang wajib bagi para utusan? Sidik, amanat, tabligh, amanah. Jadi jujur adalah termasuk sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan. Apa saja yang dikabarkan termasuk di dalamnya adalah siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada, dan juga nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Ini apa aja? Misalkan tidak hanya siksa, tapi juga ada nikmat bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang hidupnya beriman dan Islam sampai meninggalnya. Was'alul malakaini, dan pertanyaan 2 malaikat. Was'alul malakaini, dan pertanyaan 2 malaikat. Mungkarin, rupanya malaikat mungkar, wa nakirin, dan malaikat nakir. Wal ba'tsu, dan hari kebangkitan. Ini ba'ats itu hari kebangkitan, hari di mana manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Wal hasyru, dan hari pengumpulan, hari di mana manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan baru dikumpulkan. Wal qiyamatu, dan hari kiamat. Wal hisabu, dan hari perhitungan. Wasawabu, dan hari pengampunan, jadi pemberian imbalan ganjaran bagi yang taat, bagi yang mentaati terhadap perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh syariat. Wal azabu, dan siksa. Wal mizanu, dan timbangan. Wan naru, dan neraka. Wasyiratu, dan jalan. Jadi sirat, jadi di atas, di akhirat itu nanti ada sirat. Jadi di bawahnya itu api neraka. Wal haudu, dan danau. Jadi Rasulullah itu punya danau. Nanti ketika kita dibangkitkan, orang itu merasa pelekak. Ketika pelekak, maka butuh minum. Sehingga di sana itu disediakan untuk para umat Nabi Muhammad danau. Wasyafa'atu, dan syafaat, pertolongan beliau. Jadi ada syafaatnya Rasulullah. Jadi kita harus percaya bahwa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Makanya orang-orang yang cinta kepada Nabi pasti percaya bahwa beliau akan memberikan syafaat nanti di hari wal jannatu, dan surga. Wal jannatu, dan surga. Wal khuludu, dan keabadian. Warru'yatu, dan melihat lillahi, kepada Allah,
Ta'ala hal yang maha tinggi siapa Allah. Fil jannati di dalam surga. Jadi di surga nanti bagi orang-orang yang masuk surga itu nanti kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar itu ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga kalau kita masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga nanti. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surga, makanya kita harus terus melakukan hal-hal yang taat, ketaatan kepada syariat. Jadi jangan sampai melanggar syariat. Kita harus belajar bagaimana syariat, jalannya syariat yang benar seperti apa. Nah itu yang wajib kita pelajari sehingga jalan kita tidak salah. Ketika meninggal kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wa tu'minah dan iman siapa kamu bi malaikatillahi dengan malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi dan beberapa utusan-utusan Allah, wa kutubihi dan beberapa kitabnya Allah, wabil qadri dan kepastian suatu hal yang telah dipastikan di Lauhul Mahfuz. Apa qadar? Qadar itu setiap sesuatu yang telah Allah tuliskan terhadap semua makhluk, terus seluruh alam semesta. Khairihi rupanya baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar. Khairihi rupanya baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar. Wa annahu dan bahwa sesungguhnya siapa Nabi Muhammad, wanahu dan bahwa sesungguhnya siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyina ialah penutup beberapa nabi. Jadi setelah nabi tidak ada nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa dia nabi berarti bohong. Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi. Kalau pas mau hari kiamat ada nabi-nabi yang akan diutus kembali oleh Allah karena mereka belum wafat memang. Artinya nabi-nabi yang sudah diangkat sebelum atau ada sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Khidir, Nabi Isa itu nanti akan diturunkan pada hari di mana Dajjal telah keluar. Kalau Dajjal sudah keluar, baru nanti diutus nabi-nabi yang sudah lama tapi belum wafat. Nabi Khidir pertama, kemudian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti akan memerangi Dajjal dan mengalahkan Dajjal. Tapi meskipun Nabi Isa turun kembali ke bumi, bukan membawa ajaran Nabi Isa, tapi tetap memperkokoh dan memperkuat syariat Nabi Muhammad, itu agama Islam. Jadi bukan agama Nasrani lagi. Dulu kan kalau Nabi Isa agamanya agama Nasrani yang beliau bawa. Setelah turun kembali ke bumi, beliau bukan menyebarkan agama Nasrani, tapi justru akan agama-agama Islam yang akan dikokohkan oleh beliau. Jadi bahwa agama Nasrani sudah tidak ada setelah agama Islam muncul.
Khatamun nabiyina ialah penutup beberapa nabi, wa sayyidu waladi Adamah, dan junjungannya anak cucu Adam, ajma'ina hale semuanya. Jadi makanya Rasul ini termasuk Nabi Muhammad SAW adalah orang kekasih Allah yang punya keistimewaan. Jadi ketika nanti di padang mahsyar orang sudah kebingungan karena matahari sudah di atas kepala, satu jengkal di atas kepala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Semuanya para nabi sebelumnya itu bilangnya nafsi-nafsi semua. Cimikire bagi bin ngepi. Kecuali nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung bersujud kepada Allah untuk meminta hisab. Baru setelah itu dipindah dari padang mahsyar ke tempat hisab. Makanya bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah junjungan atau gustinya seluruh anak cucu Adam atau seluruh manusia, jin, setan, malaikat, semuanya tidak akan pernah ada kalau Nabi Muhammad tidak ada. Karena kalau Nabi Muhammad tidak ada, seluruh alam semesta tidak ada. Makanya dalam hadis qudsi dijelaskan laulaka nama pelaku aflah. Saking tadi Nabi Muhammad, maka Allah yaktin tak kira bekal abadi planet, abadi alam semesta. Di ngampung kepiu ngampung Nabi. Baca.